Saudara-saudara, saya juga bosan kalau melihatnya. Yang tidak mengerti itu kita baca makin ngantuk. Betul kan? Saya juga demikian. Tetapi akhir-akhir ini saya tidak tahu bagaimana. Ada satu kuasa yang mendorong saya untuk membaca. Walaupun saya tidak mengerti, saya cari kiri kanan. Apa ini? Apa ini maksudnya? Saudara, Tuhan berbicara di Wahyu itu. Dari pasal 1 sampai di pasal 3, dia berbicara kepada gereja Tuhan. Gereja yang ada pada saat itu adalah gereja-gereja di Asia itu yang bernama Smyrna, Philadelphia, yang bernama apa saja, Pergamus. Saudara-saudara, itu semua gereja-gereja, jemaat-jemaat itu yang Tuhan Yesus berbicara. Sebelum dia katakan pada pasal 1 ayat, pasal 4, sorry ya, pasal 1 sampai pasal 3 berbicara Tuhan Yesus kepada jemaat yang ada pada saat itu. Itu juga jemaat yang ada sekarang. Dan pasal 4 ayat 1 rapture. Mari kita baca. Jadi dari pasal 4 ayat 2 itu seterusnya sampai pasal 19 berbicara tentang kesusahan besar. Saudara-saudara, kita melihat di dalam Wahyu pasal 4 ayat 1. Wahyu pasal 4 ayat 1. Saya bacakan. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Naiklah kemari. Saudara-saudara, kata inilah menunjukkan kepada Yohanes di mana Tuhan sedang berbicara dengan dia pada saat itu. Naiklah kemari. Sesudah itu aku akan menunjukkan kepadamu apa yang terjadi berikutnya. Naiklah kemari. Itulah pengangkatan. Itulah rapture. Jadi sebelum rapture, Tuhan berbicara kepada 7 jemaat yang berbeda-beda. Saudara, Tuhan datang sebagai pencuri kan? Tuhan katakan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan di dalam firman Tuhan. Saya bacakan, saudara tidak usah mencari, saudara dengar baik-baik. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi berarti saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga nanti hari itu tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Dengan lain kata, jikalau engkau hidup di dalam terang, maka engkau tidak merasakan bahwa itu datang sebagai pencuri. Kenapa? Karena engkau siap. Saudara dan saya, kita harus siap. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, hari ini kita harus siap. Kita melihat dunia kita makin melaju dan akhir zaman makin mendekat. Saudara-saudara, dan saya pikir karena itu juga dan saya percaya bahwa Roh Tuhan menggerakkan hatiku supaya mempelajari ini. Dengan demikian supaya saya bisa menyampaikan kepada saudara-saudara. Kalau saya tidak mempelajari, saya tidak bisa menyampaikan kepada saudara-saudara. Ini seperti tugas diberikan kepada saya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berbicara kepada jemaat-jemaat. Mari kita ambil satu di Efesus. Jemaat di Efesus, Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Saudara-saudara, saya bacakan. Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Sebelum itu Tuhan Yesus mengatakan, orang yang hidup di Efesus itu, dia sabar, dia menderita dan tidak mengenal lelah. Sudah sabar, sudah menderita dan tidak mengenal lelah, ada lagi yang Tuhan celah. Wow, our Lord is very picky ya saudara-saudara. Kalau itu manajer saya bilang, aduh aku sudah menderita, sudah sabar, sudah tidak mengenal lelah, masih kurang. Saudara-saudara, apa Tuhan katakan? Mari kita baca. Namun demikian Tuhan kata, aku mencela engkau. Ada lagi celah. Rupanya Tuhan kepingin supaya kita lebih dimurnikan. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau melakukan.
Jika tidak, kalau tidak mau dengar maksudnya, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara-saudara, apa artinya mengambil kaki dian? Tadinya juga saya tidak mengerti. Saya cuma kira-kira pikir-pikir, wah ini tidak benar, ini bahaya ini. Saudara-saudara, mengambil kaki dian, mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Saudara, itu berarti Tuhan mengeluarkan kita daripada kerajaan surga. Dari mana saya dapatkan ini? Saudara bisa memeriksa di dalam, kalau saudara punya Alkitab, penuntun hidup berkelimpahan. Dalam Alkitab itu ada penerangan-penerangan, dan itu penerangan maju terus. Karena semua yang mempelajari firman Tuhan, makin hari makin jelas apa yang Tuhan katakan. Di sana dikatakan, kalau engkau tidak mau dengar, aku mengatakan ini kepadamu ya, kata Tuhan. Kalau engkau tidak mau mendengarkan, aku angkat kaki dianmu dari tempatnya. Berarti aku mengeluarkan engkau dari kerajaan surga. Kaget saya, saudara-saudara. Saya belum sempat masuk surga. Mau dikeluarkan lagi dari kerajaan surga. Apa yang dikeluarkan dari kerajaan surga? Saudara, kalau kita menerima Yesus Kristus, nama kita ada tercatat di dalam buku kehidupan. Tapi kalau kita tidak mau dengar-dengaran, nama itu bisa dihapus dan diberikan tempatnya kepada orang lain. Saudara-saudara, banyak orang yang berpikir menjadi Kristen itu pokoknya terima Tuhan sudah selesai. Mau hidup serampangan seperti apa juga Tuhan dapat mengampuni kita. Darahnya menutup dosa-dosaku. Aku bisa membuat segala dosa, percaya kepadanya, aku masuk surga. Tidak demikian, saudara-saudara. Tidak demikian. Sebab itu dikatakan di sini, engkau sabar dan menderita. Engkau tidak mengenal lelah. Saudara, mungkin kita sabar, tapi bukan karena kita mengasihi Tuhan. Kita sabar mungkin karena kita nanti mendapat upah yang lain di dunia ini. Mungkin saudara menderita, tetapi saudara menderita bukan karena engkau cinta kepada Tuhan Yesus. Engkau setengah mati capek, lelah, berbuat segala, engkau merasa, wah saya berbuat ini bagi Tuhan. Tetapi karena saudara disuruh dan saudara tidak melakukan itu dari hati yang mengasihi Tuhanmu yang telah mati sengsara bagi engkau. Dan Tuhan bilang, kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Ini bagus sekali saudara, waktu saya menyiapkan firman, saya berdoa, Tuhan bersihkan hatiku. Kalau ada di dalamku Tuhan, hati yang kurang mengasihi engkau, Tuhan engkau tambahkan supaya saya jangan berdosa kepadamu. Saudara-saudara, kita harus patuh karena dia Allah kita yang perkasa, yang menciptakan saudara dan saya. Saudara-saudara, dengan kasih yang murni kepada Tuhan, kita itu dengan ikhlas dapat berbakti kepadanya. Tidak usah terpaksa. Kalau sudah hari Minggu, apakah ada yang mesti bangun loh, ke gereja loh, bangun loh. Saudara-saudara, di mana kasih kita? Kalau kita mengasihi dia, kita setel itu jam. Harus saya bangun karena saya harus ke kebaktian. Karena saya mengasihi dia. Bukan karena nanti ada orang yang dorong-dorong. Kalau tidak dipanggil, tidak ditelepon, tidak datang. Saudara-saudara, jangan salah mengerti, saya tidak menyalahkan saudara di sini. Karena saya mempunyai banyak kawan yang demikian. Kalau tidak jemput, tidak datang. Kadang-kadang saudara-saudara kita mencari jiwa. Kita mencari jiwa baru. Saya bilang, oke, kita jemput. Kebaktian jam 6 loh, saya jemput kamu jam, itu di kebaktian di Surabaya, itu jam 6 pagi. Saya jemput orangnya 5:30. Tiba di sana dia baru berpakaian. Lalu adik ipar saya mengatakan begini, Engso, kita ini mencari domba, bukan kita dapatin babi hutan. Saudara-saudara, saya waktu itu ingat terus. Kita cari domba yang kita dapati babi hutan. Iya Engso, dia bilang. Berapa kali kita datang di sini ini, dia belum berpakaian. Sudah dibilang 5:30 itu harus siap. Dia katanya belum bangun, terlambat. Saudara-saudara, kesabaran orang Kristen harus menunggu orang jam sudah janji.